Ustadz, di Gaza hari ini itu terjadi dengan tangan manusia. Ya, korban banyak terjadi dengan tangan manusia. Di Aceh dulu 223.000 korban terjadi tanpa campur tangan manusia. Anak muda banyak yang tanya kepada kami, Ustadz, pada saat perang Gaza saat ini juga, kalaulah Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa Allah tega membiarkan itu terjadi? Bahkan Allah tega, membiarkan terjadi saat ini korban saudara kita di Gaza, yang mereka orang mukmin, orang baik-baik, tidak bersalah, dan saudara kita juga di sini di Aceh, yang baik-baik, tidak bersalah, yang mereka hari-hari cuma jualan ikan di pulau di Lampulo, yang hari-hari mereka pada hari Minggu jualan keripik, jualan kolak, jualan yang lain. Kenapa mereka jadi korban? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد. Salam takzim dan kemuliaan kami kepada Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kepada guru kami Imam Masjid Raya Baitur Rahman Prof. Azman Ismail, barakallahu fihi. Kemudian kepada gure-gure kamu yang ikut berhadir di sini, abu-abu, tengku-tengku, para alim ulama, salam takzim kepada gure-gure kamu memandum. Semoga Allah menjaga Aceh ini dengan Allah menjaga pemimpin dan ulama-ulama di Aceh ini dan seluruh rakyat Aceh semuanya. Kemudian kepada seluruh pejabat pemerintahan yang sudah berhadir dalam peringatan tsunami Aceh yang ke-19 ini, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, dan kemudian kepada seluruh para tamu undangan yang datang dari Aceh dan dari luar Aceh, begitu juga kepada yang kami hormati semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara lun bangsa Aceh, saudara lun urang Aceh yang mungkin yang berhadir di sini mengingat dan mengenang ada di antara keluarga dan saudara kita mengalami ataupun terjadi dulu ditakdirkan Allah tertimpa musibah tsunami. InsyaAllah mereka semua mendapatkan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara lun urang Aceh, saudara lun mandum yang Allah muliakan. Hari ini kita memperingati 19 tahun tsunami Aceh. Sedikit catatan awal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Hari ini adalah tanggal 26 Desember. Ada catatan penting sedikit menurut hemat kami untuk kita ingat bahwa kenapa kita mengambil tanggal 26 Desember sebagai alasan peringatan tsunami. Kita selaku umat Islam, kenapa 26 Desember? Apakah karena dunia mudah mengingat itu? Apakah karena dunia peduli kepada kita pada tanggal tersebut? Kenapa enggak ada pertanyaan lain selaku orang Aceh yang Islami mempertanyakan,
tanggal berapa secara bulan Hijriyah itu terjadi? Dan kenapa itu tidak diperingati secara Hijriyah? Menurut hemat kami, justru itu lebih realistis dan lebih emosional. Diperingati tsunami itu pada tanggal Hijriyahnya. Mungkin Bapak Ibu yang berhadir di sini, mereka semua ingat. Dan saya pada saat itu ingat, ibunda saya akan berangkat untuk masuk asrama haji. Kita ingat semua pada saat itu, banyak daripada para syuhada kita itu adalah di asrama haji. Maka ingatan emosional itu datang ketika dekat musim haji. Bahwa itu terjadi tsunami dulu. Pada saat dekat musim haji di penghujung tahun itu kita ingat terjadi tsunami masa itu. Kita ingat saudara-saudara kita yang berangkat haji, Syara Gedanyo yang Toto, terjadi pada saat itu korban tsunami. Maka menurut hemat kami, lebih islaminya, lebih realistisnya, dan lebih emosionalnya dekat dengan orang Aceh sendiri yang mengalami, itu diperingati pada tahun Hijriyah, bulan Hijriyah. Tapi itu raib dalam ingatan. Dan ini menurut catatan sejarah Islami, kita membuang sejarah yang paling penting dalam kehidupan. Ketika hilang tanggal ini. Kalau kita ingat itu terjadi pada tanggal 14 Dzulqa'dah. 14 Dzulqa'dah 1425 Hijriah. Mudah-mudahan ini catatan penting di awal yang ingin kami sampaikan khususnya kepada pemerintah Aceh, khususnya kepada dinas syariat, khususnya kepada gure-gure juga. Tidak mesti harus diperingati serentak 25 Desember. Ada di sana di dayah-dayah kita, di tempat pengajian kita, di kampung kita peringati pada saat kita mulai musim haji Dzulqa'dah. Itu tragedi tsunami. Karena tahun di dalam peringatan islaminya itu diperingati adalah iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan yang mana itu? Para ulama tafsir mengatakan 12 bulan, bulan Hijriyah itu. Perhitungan bulannya, perhitungan qamariyahnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada kebijaksanaan lain daripada kita nanti setelah ini, bahwa tsunami itu kita peringati juga nantinya pada tanggal 14 Dzulqa'dah setiap tahunnya insyaallah ta'ala. Syederalun yang Allah muliakan. Tadi Wak Kolak adalah salah satu daripada masyarakat Aceh yang banyak mengalami sejarah yang sama. Pada saat itu, saat terjadi tsunami, sayang kami tidak merasakan. Sehingga kami tidak bisa untuk menceritakan seperti Wak Kolak ceritakan tadi. Ya, Wak Kolak ceritakan tadi dengan penuh emosional beliau yang sangat positif sekali. Kami pada saat itu sedang belajar di Mesir. Ketika mendengar sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang tidak ada dalam sejarah. Antara percaya iya dan tidak. Tapi semuanya kita merasakan yang di Aceh bagaimana itu terjadi. Maka kami tidak bicara tentang sisi itu, kami bicara dari sisi yang lain. Hikmah apa yang bisa kita ambil saudaraku, kawan-kawanku yang muda-muda, yang sama seperti saya juga yang hidup kita setelah terjadinya tsunami, besar setelah tragedi tsunami, apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama kami ingatkan saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fil kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah terjadi sesuatu apapun musibah yang menimpa di bumi, kata Allah, dan tidak juga pada dirimu kecuali itu telah tertuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Kita mungkin dengan pemahaman pendek manusia mengatakan bahwa gimana sesuatu yang seperti ini telah tertulis sebelum penciptaan, sudah ditakdirkan sebelum penciptaan, gimana caranya? Allah jawab langsung kalau ada pikiran pendek seperti itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah. Lalu Allah sambung ayat dalam surah Al-Hadid. Apa firman Allah? Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Konsep ini, konsep takdir yang seperti ini kata Allah, hikmahnya apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar engkau tidak merasa bersedih, kecewa terhadap apa yang lewat dari kalian, yang hilang dari kalian, yang lepas dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak bergembira berlebihan kalau mendapatkan sesuatu, kata Allah. Jadi bek getanyo merasa sedih dan kecewa kalau hilang saudara, hilang anak, hilang rumah, hilang harta, hilang semuanya. Kaila ta'saw, jangan kecewa, agar kalian jangan kecewa, kata Allah. Dan juga tidak merasa gembira, congkak berlebihan ya, pada saat mendapatkan sesuatu, kata Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, mukhtal, sombong berlebihan, congkak-congak dia ketika mendapatkan sesuatu yang bahkan di luar ekspektasinya. Fakhur, kemudian juga dia gembira berlebihan. Allah nggak suka seperti itu. Lihat bagaimana Allah mengajarkan konsep takdir ini di dalam Al-Quran. Yang konsep ini terpatri dalam salah satu masyarakat Aceh yang kita lihat hari ini. Salah satu contohnya pada Wak Kolak tadi. Ini yang menjadi studi dunia akhirnya terhadap Aceh yang kita tahu. Setelah pasca tsunami, dunia datang ke Aceh melihat bagaimana imannya orang Aceh, survive-nya orang Aceh pasca tsunami seperti apa. Orang langsung menghubungkan antara Aceh dengan Jepang, Aceh dengan Jepang, tsunami di Jepang, tsunami di Aceh. Jadi perbandingannya apa? Dari tingkat besarnya korban, Aceh luar biasa besar dibandingkan dengan Jepang. Jepang sudah punya budaya tsunami dan mereka mitigasi itu sudah sangat bagus. Sedangkan kita di Aceh tidak punya itu. Maka korban kita sangat banyak, sampai 226.000 lebih. Masyarakat kita menjadi syuhada pada saat itu. Tapi yang menjadi surprise-nya adalah dunia terbuka mata ketika mereka mendapatkan survive-nya orang Aceh pasca tsunami itu jauh berbeda dengan survive-nya orang Jepang. Yang sudah lama mereka hidup dengan tsunami. Di Jepang setelah tsunami biasanya muncul gelombang baru daripada bunuh diri. Setelah tsunami. Yang nggak meninggal dengan air, meninggal dengan cara bunuh diri. Tak pegahnya mbak orang Aceh, pungo awaknya. Ka selamat, jak pohdro lo melihatnya. Itu nggak masuk dalam logika orang Aceh. Bagaimana udah selamat dari tsunami, justru bunuh diri. Orang Aceh selamat dari tsunami, dia bersyukur kepada Allah, senang dia selamat, setelah itu berdoa terhadap saudaranya yang telah wafat. Contoh tadi daripada Wak Kolak. Ya. Bagaimana pada saat itu beliau ingat apa? Ingat Allah. Siap mati bahkan. La ilaha illallah dengan langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata diselamatkan oleh Allah, merasa bersenang bersyukur. Dan tidak merasa kecewa dan tidak merasa kehilangan berat pada saat saudaranya, pada saat rumahnya dan yang lain diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Klop sekali perasaan orang Aceh, imannya orang Aceh dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka jadilah datang ahli-ahli dari Jepang ke Aceh untuk tinggal di rumah-rumah pesisir pantai untuk membaca bagaimana psikologi orang Aceh ini yang sangat survive setelah pasca tsunami, padahal itu pertama dalam sejarah mereka. Ajaib. Ya.
kembali kepada iman mereka. Jadi ini mesti menjadi kebanggaan kita. Oke, boleh. Jepang itu memiliki teknologi yang luar biasa, mitigasi gempa yang luar biasa. Kita sangat tidak ada biasa-biasanya. Ya. Tetapi kita memiliki manusianya, pribadi hamba-hamba Allah yang mukmin kuat, yang gak mampu dibaca oleh sistem teknologi. Itulah dia teknologi yang kita banggakan, yaitu manusia ilahi yang ada di Aceh ini berkah daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Waqala tadi mengatakan bahwa yuk kita ambil hikmah daripada ini. Waqala sendiri sudah ambil hikmah tadi. Beliau sampaikan hikmahnya, tapi ada satu hikmah yang enggak beliau sampaikan, ingin saya sampaikan. Dulu beliau jualan kolak, alhamdulillah hari ini sudah mampu jualan buku. Nama beliau membumbung tinggi, dikenal di Aceh. Awai gepo belau kula, ino buku beliau diburu, bukan beliau jual, diburu dibaca oleh banyak orang sebagai saksi fakta sejarah. Itu paling kurang salah satu hikmah yang beliau tidak sampaikan, tapi kita tahu daripada itu. Nah, untuk kita masyarakat Aceh, keluar daripada pribadi, kami ingin menyampaikan dua hal penting bagi kita masyarakat Aceh dalam mengenang tsunami hari ini. Yang pertama adalah kata para ulama Ahlus Sunnah, bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita ini, wajib kita imani bahwa itu semua terjadi dengan takdir dan qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi di bumi ini pada diri kita kecuali memang sudah jadi takdir Allah, sudah ditentukan, sudah dirancang, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedari awal. Siapa yang tidak beriman dengan ini bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir dia. Lalu takdir Allah pada diri manusia itu terjadi dengan dua macam. Yang pertama adalah terjadi dengan campur tangan manusia. Yang kedua terjadi tanpa campur tangan manusia. Nih, dua macam takdir yang sudah Allah qada'kan, takdirkan, dua macam cara terjadinya. Pertama dengan campur tangan manusia. Di Aceh, takdir yang seperti ini terjadi bagi masyarakat Aceh, bukan pribadi saja. Bagi, kalau boleh dikatakan bangsa Aceh juga, terjadi dengan dengan campur tangan manusia. Apa itu? Konflik selama 3 dekade. Yang menurut Amnesty International dari 10 sampai 30 ribu korban masyarakat Aceh. Ini takdir yang terjadi kepada masyarakat Aceh, tapi dengan campur tangan manusia. Tapi nggak bisa dia bilang bahwa itu bukan takdir Allah. Itu takdir Allah, tapi dengan campur tangan manusia. Ada di sana yang terjadi. Yang kedua, tanpa campur tangan manusia. Yang mana? Tsunami ini. Tsunami ini takdir Allah, tapi nggak ada campur tangan manusia siapapun di situ. Walaupun ada yang bilang bahwa oh itu ada Amerika buat jangan ke sana. Ini terjadi tanpa campur tangan manusia. Takdir Allah kedua-duanya. Lalu kalau begitu Ustaz, kenapa ya dua macam takdir ini terjadi kepada kita? Allah dengan segala maha mutlak dalam keinginannya, la yus'alu amma yaf'al. Jangan tanyakan apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Ya Allah pakan, ya Allah kenapa? Why? Jangan tanyakan kepada Allah, tapi tanyakan kepada dirimu. Hikmah apa yang bisa diambil? Itu betul. Di dalam kita belajar takdir dalam kehidupan secara ilmu akidah, jangan tanyakan kepada Allah, kenapa ya Allah, pakan ya Allah. Karena kenapa pada Allah itu membuat kita kecewa. Karena kita tidak mampu mengambil hikmah dalam hidup. Tapi kita yakin semua yang ditakdirkan Allah punya hikmah yang baik dalam kehidupan. Yuk kita ambil hikmah dari sini. Apa hikmahnya Ustaz? Masuk kepada takdir yang campur tangan manusia tadi.
konflik selama 3 dekade yang terjadi dalam masyarakat Aceh yang berhenti dengan perdamaian 2006 pada 2005. Apa hikmah yang kita ambil? Ini harus jadi hikmah bagi kawan-kawan muda yang meneruskan Aceh ke depan ini. Kita yang tumbuh di dalam generasi konflik, takdir Allah dijadikan kita besar dalam keadaan konflik. Dan kami sendiri merasakan itu di kampung kami di Ujung Lebat di pedalaman Pidijaya. Apa hikmahnya Ustaz? Musibah terjadi dengan campur tangan manusia ini. Bahwa rasa keadilan, kapan dia hilang dalam kehidupan bernegara, musibah akan terjadi dengan tangan manusia itu sendiri. Rasa keadilan. Keadilan itu kebutuhan dalam kita hidup bermasyarakat, dalam kita hidup bernegara. Maka kita jaga dalam hidup ini adil. Antara masyarakat dengan penguasa pemerintah, antara masyarakat dalam hidup sesama kita. Adil. Rasa adil. I'dilu kata Allah, huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena itu lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, sesungguhnya Allah menginginkan dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jangan sampai adil ini hilang dalam kehidupan, maka akan retak bangsa ini, akan retak negara ini. Cukup Aceh mengalami hal ini. Cukup bangsa Aceh merasakan hikmah ini. Jaga betul keadilan ini di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Penguasa jaga keadilan terhadap rakyat. Rakyat jaga keadilan juga. Karena kalau hilang keadilan ini, rasa keadilan, maka musibah akan datang dengan tangan kita sendiri yang rumit sekali untuk diselesaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya kezaliman itu betul-betul dikecam di dalam Islam. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Kezaliman itu adalah nanti menjadi petaka pada hari akhirat. Kezaliman lawan daripada keadilan. Ini kita mau dekat pemilu. Pemilu artinya apa? Pemilu artinya kekuasaan tidak menentu setelah ini. Pemilu artinya kekuasaan tidak menentu setelah ini. Enggak ada kepastian kekuasaan. Mengerikan dalam kehidupan sebuah negara. Pada saat kondisi kekuasaan tidak pasti, maka kembali kepada tangan rakyat ataupun kembali kepada keputusan rakyat. Maka yang di atas turun ke bawah untuk mencari suara rakyat. Kenapa? Kondisi tidak menentu. Yang menjadi penentu nantinya siapa? Rakyat kecil kan? Ya, rakyat kecil yang menentukan. Lalu nanti setelah kekuasaan sudah pasti, rakyat telah memberikan kepastian, pemilu pun selesai. Ini kan semua cemas-cemas nih semua kita. Karena kekuasaan tidak pasti ke depan. Maka nanti semuanya turun untuk rakyat. Setelah ditentukan oleh rakyat, kekuasaan 5 tahun ke depan mulai stabil lagi. Penguasanya sudah jelas. Kami rakyat di bawah ini mengharapkan apa? Jadilah wahai penguasa-penguasa, pahlawan keadilan untuk rakyat. Jadikan pahlawan keadilan untuk rakyat selama 5 tahun itu. Pada saat negara dijajah, kondisi tidak menentu, maka kita mengharapkan rakyat menjadi pahlawan sebanyak-banyaknya. Maka ada pahlawan di PD, ada pahlawan Aceh Besar, ada pahlawan di mana-mana. Semakin banyak pahlawan pada rakyat, semakin kuat sebuah negara dalam kondisi tidak menentu sebuah negara. Maka pada saat negara aman, negara sentosa, rakyat juga telah membuat sebuah keputusan solid. Kami dari rakyat mengharapkan wahai penguasa-penguasa kami,
pemerintah-pemerintah kami, jadilah pahlawan bapak-bapak semua, pemerintah kami demi rakyat ini. Jangan ada yang menjadi pecundang. Jangan ada yang korup. Kami siap kalau negara tidak pasti, kami siap menjadi rakyat kecil, siap jadi banyak pahlawan. Ini perlu dibaca seperti ini. Ini amanah penting supaya tidak terjadi musibah bagi negara, keretakan negara kita ke depan. Mudah-mudahan Allah jaga bangsa ini, negara ini menjadi bangsa yang bersatu, rakyatnya siap menjadi pahlawan, dan juga pemimpin-pemimpinnya siap menjadi pahlawan demi rakyatnya. Kemudian, hikmah pada takdir Allah yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Yang tadi itu campur tangan manusia, ambil hikmahnya. Yang terjadi tanpa campur tangan manusia juga kita ambil hikmahnya. Dan ini banyak terjadi di luar ekspektasi, di luar campur tangan manusia. Seperti apa tsunami yang terjadi di Aceh ini? Itu di luar campur tangan manusia. Apa yang kita ambil? Hikmah bagi masyarakat Aceh sendiri. Dan juga bagi umat manusia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah, kita sekarang ini hidup, semua kehidupan kita by design. Didesain semua. Semua di planning semuanya. Semua yang terjadi sesuai dengan hasil daripada rancangan yang rumit yang kita buat. Kalau seandainya yang terjadi nggak sesuai dengan rancangan kita, maka kita mengatakan bahwa kehidupan kita bukan kehidupan maju, di luar daripada rancangan kita. Bahkan kami membaca dari buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan tentang teknologi, teknologi kecerdasan buatan ke depan. Generasi kami di waktu tua, generasi sekarang milenial, pada saat 20-30 tahun yang akan datang, semua pilihan kita itu semua masuk dalam sistem daripada dirancang dengan big data. Dengan big data. Big data itu mampu untuk membaca Bapak mau beli apa, Bapak rencana nanti di pemilu akan pilih siapa, udah ketahuan semuanya. Penyakit kita juga sebelum kita menuju ke rumah sakit sudah ketahuan rekomendasi dokternya, ini sebenarnya Bapak rekomendasi perlu kepada apa, penyakit Bapak apa, nggak perlu diperiksa sama dokter langsung, udah ketahuan sama mesin itu semua. Terbaca semuanya. Dan saya membaca buku Yuval Noah Harari yang ini menjadi bestseller di seluruh dunia. Dia bilang, dalam kondisi hidup manusia sudah dirancang sedemikian rupa dengan kecerdasan buatan, manusia nggak perlu lagi kepada Tuhan. Ini dia bilang. Pada saat itu gelombang kehidupan manusia sudah nggak percaya lagi pada Tuhan. Kenapa? Sakit itu bukan dengan takdir, tapi sakit daripada pilihan. Terbaca dulu. Ini sakit Bapak hari ini, kolesterol kenapa? Keluar semua bacaannya. Bahwa sejak 20 tahun yang lalu kolesterol pertama masuk tanggal ini. Ketahuan semuanya. Ketahuan terbaca semua pada mesin. Lalu orang pun berpikir, oh bukan takdir Tuhan kan, takut-takut hana takdir Tuhan ini. Kita akan mulailah hidup diajarkan oleh dunia untuk lari daripada Tuhan. Maka terjadinya takdir Allah tanpa campur tangan manusia, biar manusia ingat kembali bahwa di sana bisa terjadi tanpa rancangan manusia. Itu diputuskan oleh Allah semuanya dengan takdir Allah. Pada saat itu mulailah kita paham betapa bahwa tidak keluar daripada rancangan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penting terjadi seperti gempa seperti ini. Boleh jadi kita mempersiapkan diri, boleh jadi ini terjadi, tetapi semua adalah tidak lepas daripada rancangan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah, Ustadz, di Gaza hari ini itu terjadi dengan tangan manusia. Ya. Korban banyak terjadi dengan tangan manusia. Di Aceh dulu
223.000 korban terjadi tanpa campur tangan manusia. Anak muda banyak yang tanya kepada kami, Ustadz, pada saat perang Gaza saat ini juga, kalaulah Allah maha pengasih, maha penyayang, kenapa Allah tega membiarkan itu terjadi? Bahkan Allah tega, membiarkan terjadi saat ini korban saudara kita di Gaza, yang mereka orang mukmin, orang baik-baik, tidak bersalah, dan saudara kita juga di sini di Aceh, yang baik-baik, tidak bersalah, yang mereka hari-hari cuma jualan ikan di pulau di Lampulo, yang hari-hari mereka pada hari Minggu jualan keripik, jualan kolak, jualan yang lain. Kenapa mereka jadi korban? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita yang masih hidup berpikir demikian, bahwa mereka merana sekali lah hidup mereka. Sesungguhnya kata Nabi SAW, asyuhada khamsah, kata Nabi. Para syuhada itu ada 5, kata Nabi. Mat'un, mabtun, ghariq, sahibul hadam. Para syuhada itu ada 5, kata Nabi. Orang yang mat'un, yang meninggal gara-gara ta'un, wabah penyakit, dia dapat syahid, pahala syahid. Kita sudah menyaksikan bagaimana kejadian ta'un pada 2 tahun yang lalu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan itu semua dari kita. Kemudian mabtun, yaitu orang yang sakit, meninggal gara-gara penyakit perut. Ibu hamil, masih dalam kandungan, kembali kepada Allah gara-gara perutnya. Ada orang yang parah sakit lambung, kemana pergi tidak ada obatnya, akhirnya meninggal, syahid insyaallah ta'ala. Kemudian siapa lagi? Ya. Orang yang fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, dia syahid fi sabilillah, kata Nabi. Kemudian siapa lagi? Sahibul hadam. Sahibul hadam ini orang yang tertimpa dengan bangunan ataupun pohon-pohon, lalu kemudian dia meninggal. Atau tabrak, tertimpa, kemudian dia meninggal. Syahid, kata Nabi. Dia dapat syahid fi sabilillah, insyaallah. Pahala syahid. Kemudian yang terakhir kata Nabi, al-ghariq, orang yang tenggelam dalam air. Jadi Ustadz, mereka semua ini mendapatkan pahala syahid, ya. Mereka husnul khatimah, ya. Jadi saya yang tidak 5 itu belum ketahuan, boleh jadi su'ul khatimah, na'udzubillah adik-adikku. Jadi kalau demikian, mereka mengakhiri hidup mereka baik Ustadz, iya baik. Mereka husnul khatimah. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Nah, dengan kita percaya akan hari akhirat, percaya pada takdir Allah, akhirnya kita mengetahui bahwa mereka meninggal tidak sia-sia. Bagi mereka sudah sukses hidup mereka, sudah husnul khatimah. Kita ini yang masih jalan mengejar husnul khatimah, nggak tahu sampai atau enggak. Jadi yang menjadi ketakutan pada kita, bukan kalian hidup menyesali itu, enggak. Kita enggak menyesali itu. Itu sudah takdir Allah, mereka dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau demikian, yuk kawan-kawan muda, janganlah kalian putus asa hanya gara-gara musibah dan bencana yang terjadi. Hari ini anak muda milenial, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah juga. Tingkat daripada kesehatan mental anak muda kita di Aceh ini sangat mengkhawatirkan. Yang stres berat banyak. Fenomena stres berat dan juga gangguan jiwa pada kondisi generasi Z dan milenial itu mewabah di masyarakat kita hari ini. Kami ada membuat sedikit konsultasi untuk anak-anak muda yang dalam kondisi ini melihat bagaimana mengerikan masalah ini. Ada mereka yang saya tidak mau untuk menceritakan karena sebahagian psikolog mengatakan jangan diceritakan Ustaz. Karena masalah seperti itu nanti akan ditiru sama yang lain. Mengerikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Fenomena ini kenapa? Itu nggak terjadi pada generasi sebelum ini. Kan generasi teknologi semua serba mudah hidup. Mudahnya cepat mereka kecewa dalam hidup.
Mudahnya mereka merasa bahwa apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan, itu menjadi stres berat dalam hidup. Ini WA saja, kalau contreng satu, itu gelisahnya bukan main. Baru semenit dia kirim, contreng masih satu, gelisahnya bukan main. Menan ukuran sabar hilang dalam hidup. Padahal kesabaran itu adalah merupakan inti dan merupakan sifat penting seorang mukmin. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Loh, apa gembiranya bagi orang yang bersabar? Seorang itu mampu bersabar karena mengetahui ada yang lebih baik ke depan bagi dia. Makanya mampu dia bersabar. Kalau kita menunggu tapi tidak pasti, orang nggak sabar. Kalau dia menunggu, yang ditunggu itu sesuatu yang mengerikan, tentu orang akan lari. Tapi kalau dia tunggu, dia tahu ada yang lebih baik di depan, makanya dia bersabar. Orang yang percaya pada takdir Allah adalah orang yang mampu bersabar karena mengetahui ada yang terbaik di depan sana. Ada yang lebih baik yang Allah persiapkan, makanya dia bersabar. Maka rasa iman ini pada anak-anak muda, pada anak-anak generasi milenial dan Z, ini adalah merupakan hari ini kritis. Harus anak muda kita diajarkan dan lebih dekat dengan agama supaya mereka fenomena mental yang mengerikan terjadi saat ini di kalangan anak muda itu bisa selesai. Hiduplah kalian seperti tadi diwasiatkan oleh daripada nenek kita bersama, waqola, ya. Anak muda banyak baca Al-Quran, bukan banyak dengan TikTok. Itu bahasa nenek kita itu. Kalian harus ingat itu, ya. Ingat itu. Banyak dengan Al-Quran bukan dengan TikTok. Arti Al-Quran apa? Bacaan penyegar kepada iman, penambah iman. Itu menjadi cas iman kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan betapa banyak karena sibuk dengan TikTok, kita tidak sempat, anak-anak muda nggak sempat untuk mengaji Al-Quran. Tidak dekat dengan majelis ta'lim. Maka konsepnya juga bahwa majelis ta'lim anak muda itu sangat penting untuk digalakkan. Zikir-zikir konsep untuk anak muda itu sangat penting untuk digalakkan saat ini. Inilah anak-anak muda pasca tsunami di Aceh. Kita harus terus belajar bagaimana anak-anak muda kita nantinya menjadi generasi pasca tsunami yang kuat imannya, kuat mentalnya. Dan nanti insya Allah kalau apapun bencana yang terjadi, la qadarallah, kita memiliki pribadi-pribadi hamba Allah yang sangat kuat dan mampu survive untuk hidup dengan membumikan iman dan syariah di bumi Aceh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian mungkin sedikit hikmah daripada peringatan tsunami kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi suatu amal kebaikan bagi kita semua. Dan kita siap hidup untuk memperbaiki Aceh yang lebih baik ke depan. Jauh daripada bencana. Bencana yang ada campur tangan kita, atau bencana yang di situ tidak ada campur tangan manusia. Allah selamatkan bumi Aceh, bumi terlebih atuh rung dunia, terlebih karena iman orang Aceh, terlebih karena syariat orang Aceh. InsyaAllah ta'ala Aceh setelah tsunami menjadi tempat di mana syariat itu diterapkan, tempat di mana iman itu bersinar di atas muka bumi. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.